Di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas pertandingan Grand Final leg pertama antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang telah dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-0. Kemenangan yang penting tentunya bagi Persija Jakarta di leg pertama ini. Dan juga saya kira kekalahan bagi Persib Bandung yang juga memberikan mereka sebuah pelajaran yang berharga bahwa bertahan secara benar dan baik itu sangat penting. Jadi koordinasi di antara para pemain Persib di lini pertahanan masih terlihat merupakan kelemahan dari Persib Bandung yang memang belum bisa dibenahi oleh Coach Robert Rene Alberts. Karena kita tahu sejauh ini Persib Bandung selalu kemasukan gol. Bahkan terlihat ya bahwa para pemain Persib Bandung, apakah itu yang berada di lini pertahanan sebagai center back ataupun full back, sulit untuk membaca gerakan-gerakan dari para pemain tim lawan secara konsisten selama 90 menit atau lebih jalannya sebuah pertandingan di Piala Menpora tahun 2021. Bagi Persija Jakarta kita tahu bahwa setelah tim ini kalah di match pertama mereka lawan PSM Makassar, mereka mulai membenahi sektor pertahanan. Dan terlihat mereka setelah itu sulit kemasukan gol. Setelah kalah lawan PSM Makassar, Persija Jakarta hanya kemasukan gol lawan Bayangkara FC. Dan itu pun setelah mereka kemasukan gol, mereka bisa melakukan comeback. Memang secara penyerangan, Persija tidak seefektif Persib Bandung. Tapi mereka akhirnya bisa mencari jalan keluar pada saat Coach Sudirman bisa menurunkan dua pemain muda secara bersamaan yang berposisikan untuk melakukan rancangan serangan ke pertahanan Persib Bandung. Ya, jadi sangat penting juga peran dari para pemain muda di Piala Menpora tahun 2021. Dan itulah salah satu nilai plus dari tim-tim yang mengandalkan pemain-pemain muda. Bahwa pemain-pemain muda ini memberikan tambahan energi. Pemain-pemain muda ini memberikan nuansa yang berbeda saat mereka juga berjuang untuk melakukan improvisasi dalam gerakan mereka untuk mencari free space. Apakah itu dalam urusan merancang serangan ataupun mencetak gol. Dan bagi para pemain yang berada di lini pertahanan tentu mereka bermain dengan disiplin tinggi. Dan begitu banyak pemain-pemain muda yang berhasil juga mencetak gol di Piala Menpora tahun 2021 ini walaupun mereka bukanlah striker ataupun attacking midfielder, artinya gelandang serang ataupun penyerang. Tapi ada juga pemain dari lini pertahanan yang bisa mencetak gol. Dan di final leg pertama ini saya perhatikan bahwa lagi-lagi pertandingan berlangsung ketat dan keras dan tentunya seru. Para pemain dari kedua tim tampak jelas bermain dengan serius, tidak ingin kalah, pantang menyerah. Tapi ya memang jika pertandingan tidak berakhir seri, ya akan ada pemenang. Dan di leg pertama ini Persija bisa berhasil meraih kemenangan. Dan bagi Persib Bandung, ya tentu ya belum selesai perjuangan mereka di Piala Menpora. Kan masih ada leg kedua. Segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola. Tidak ada yang tidak mungkin dalam permainan sepak bola. Dan juga tidak ada yang pasti dalam permainan sepak bola. Sama juga seperti dalam kehidupan kita. Bisa saja kita melakukan sebuah perubahan, tapi diperlukan kerja keras. Diperlukan kerja yang ekstra serius. Diperlukan juga kecerdasan dari para pemain Persib jika mereka ingin membalikkan keadaan di second leg. Sedangkan dari Persija Jakarta, dibutuhkan lagi-lagi staying power mereka. Sudah saya jelaskan di konten preview bahwa staying power dari Persija Jakarta adalah salah satu yang terbaik di Piala Menpora tahun 2021 ini selain PSM Makassar. Maka itu mereka punya lini tengah yang tangguh sekali teman-teman. Dan itu mereka buktikan lagi di match leg pertama Grand Final ini. Persib betul secara penyerangan ini bagus. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan counter pressing saat ada pemain inti mereka yang tidak fit sebetulnya 100% dan untuk sementara memulai pertandingan ini dari bangku cadangan. Itu yang menjadi persoalan besar bagi Persib Bandung. Bahwa Deddy Kusnandar yang tidak bermain dari awal justru menyulitkan mereka untuk mengatur tempo permainan. Tidak ada pemain yang menjadi penyeimbang di lini tengah. Beda dengan Persija. McLock fully fit. Luar biasa permainan dari McLock di pertandingan semalam. Jadi pemain dari lini tengah itu memang sangat berpengaruh dalam sebuah pertandingan final. Apakah itu pertandingan final di Indonesia atau juga di luar negeri. Karena pemain yang berada di tengah itu bertindak sebagai jenderal lapangan. Apakah dalam urusan mengatur irama permainan, dalam urusan merancang serangan, atau dalam urusan untuk memfilter serangan dari para pemain tim lawan.
Ya, sebelum saya membahas jalannya pertandingan, tentu saya juga perlu memberikan informasi line up dari kedua tim ya, teman-teman. Sangat penting kita juga mempelajari nih keputusan dari kedua pelatih untuk menurunkan pemain-pemain mereka dari awal. Dari Persija Jakarta, Andri Tani, Nofri Setiawan di bek kiri, Maman, Marco Mota di bek kanan, kemudian Tonus Sucipto di center back. Jadi Tony dan juga Maman bermain di center back. Dua-duanya pernah bermain bagi Persib Bandung. Brai Fatari sebagai gelandang serang, Maklok sebagai holding midfielder, ya, kemudian Rohit Chan sebagai defensive midfielder, saya kira seperti itu ya. Tapi tentu Rohit dan juga Maklok silih berganti ikut membantu serangan. Rico Simanjuntak seperti biasa bermain di sayap kanan, tapi dia juga bisa shifting position ke kiri. Osvaldo Hai posisinya di kiri, tapi juga sama dia bisa bermain dari tengah atau juga dari sebelah kanan. Taufik Hidayat sebagai target man. Sebelumnya saya tidak melihat Taufik nih bermain di Piala Menpora tahun 2021. Jika saya salah, ya silakan kalian koreksi di kolom komentar di bawah konten ini. Dan di cadangan, kita tidak melihat ada Otavio Dutra yang dikabarkan cedera dan juga Ian Mota. Jadi yang biasanya sebelumnya Persija main dengan Otavio dan juga Mota, maka kali ini mereka menurunkan duet center back yang berbeda. Tony Sucipto dan juga Maman. Ya, pemain yang berpengalaman tapi juga tangguh. Itu sangat penting. Marco Simic tidak dimainkan dari awal. Saya kira Marco Simic ini cedera atau tidak fit 100%. Tapi ternyata setelah pertandingan, Coach Sudirman menjelaskan bahwa Simic memang tidak dimainkan dari awal karena formnya belum optimal. Dan saya kira itulah keputusan yang penting dari seorang pelatih. Dan keputusan yang sangat berani. Karena kita tahu Simic adalah key player bagi Persija Jakarta. Tapi ya memang dia belum menemukan sentuhannya. Ya, jadi saya kira wajar saja Coach Sudirman menyimpannya dulu di bangku cadangan. Mengistirahatkannya dulu di bangku cadangan. Tapi bisa saja dia akan main jika tadinya Persija mengalami deadlock atau kesulitan dalam mencetak gol. So from Persib Bandung, Imade Wirawan, Supardi di sebelah kanan, Nick Kuipers, Igbonevo seperti biasa, Ardi Idrus, Farshad Nur, Abdul Aziz, tidak ada Deddy Kusnandar. Ini yang menjadi persoalan bagi Persib. Saya kira dia tidak 100% fit, maka itu ditaruh di bangku cadangan dulu. Febri Haryadi, Ezra Walian, Freds Butuan, Wander Luis. Ini formasi yang menyerang ini. Ada Ezra, ada Freds, ada Luis, ada Febri. Tapi dalam urusan serangan memang sih Persib bagus saja, tapi di pertahanan seperti apa kan masih mengkhawatirkan. Dan baru saja pertandingan berjalan, belum juga 1 menit, Persija sudah mencetak gol. Ya, mungkin teman-teman akan mengira bahwa ya Persija beruntunglah bisa mencetak gol di menit-menit awal. Ya, mungkin juga proses gol ini terjadi setelah ada umpan jarak jauh atau mungkin ada kesalahan dari para pemain Persib tadi, tapi saya tidak melihatnya seperti itu. Bahwa pada saat para pemain Persija menguasai bola untuk pertama kalinya, karena kan kick off kan dilakukan oleh para pemain Persib. Ya, kita bisa melihat para pemain Persija itu bergerak cepat dan ada proses yang coba mereka bangun untuk melakukan serangan yang efektif. Brai Fatari terlibat, Rohit Chan terlibat, Osvaldo Hai terlibat, hingga akhirnya bola itu ke Rico. Rico antara shooting atau memberikan umpan, ya tertujunya itu kepada Taufik Hidayat, tapi bisa diblok oleh Nick Kuipers. Dan ternyata ada Brai Fatari yang bisa memanfaatkan situasi dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Apakah Brai Fatari ini berada dalam free position? Tidak. Perhatikan, Igbonevo mengawalnya. Tapi dia bisa lepas dari kawalan Igbonevo. Ini pemain yang pintar. Brai Fatari jangan lupa. Dia dirubah perannya oleh Coach Shin Tae-yong, pelatih tim nasional Indonesia. Yang biasanya bermain sebagai gelandang serang, dia dimainkan sebagai striker. Jadi pada saat dia terus-menerus diberikan kesempatan bermain sebagai striker, tentu naluri mencetak golnya semakin baik. Maka itu dia bisa proof itu dengan peluang pertamanya dan dia bisa mencetak peluang pertama dari Persija Jakarta tersebut untuk dikonversikan menjadi sebuah gol. Itu gol yang krusial bagi Persija Jakarta karena tentu itu juga akan mengganggu konsentrasi dari para pemain Persib. Tertinggal begitu cepat tentu akan mengganggu konsentrasi dari para pemain Persib dan tentu akan membuat para pemain Persib tergesa-gesa untuk membangun serangan cepat menyamakan kedudukan. Dan waktu memang masih panjang. Tapi sayangnya, ya lagi-lagi nih di tengah nih tidak ada yang memfilter serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persija. Kalau di Persija kan ada Klok, ada Rohit Chan, ya silih berganti mereka memfilter serangan dari para pemain Persib. Dan kita lihat proses serangan yang dibangun dari tengah.
Hingga akhirnya kita lihat Rico bisa mendapatkan umpan, ya, jika saya tidak salah tuh dari dari Nofri, sebelumnya Osvaldo Hai yang memberikan umpan ke Nofri, dan Rico yang biasanya berada di kanan justru berada di kiri, tapi siapa yang mengawal Rico? Tidak ada, kosong itu sektor sebelah kanan Persib. Dan Rico bisa memberikan umpan tarik yang sebetulnya tertuju ke Brai Fatari, tapi secara tiba-tiba ada Taufik Hidayat. Jadi Taufik Hidayat ini masuk from the blind side, dari sudut yang tidak terlihat, tidak terkawal. Pada saat Rico mendapatkan bola di dalam kotak penalti, Taufik tuh saya perhatikan masih ada di luar kotak penalti. Jadi pintar juga ini pemain. Dia melakukan pergerakan cepat dan dia bisa menyambar umpan tersebut dari Rico untuk merubah skor menjadi 2-0. Persib keluar lebih menyerang lagi, tapi bagaimana caranya menyerang ketika pola serangannya ini tidak rapi, dan ketika pola serangan yang coba mereka bangun bisa terus dihadang oleh para pemain Persija di lini tengah. Kita tahu pertandingan ini berlangsung keras. Para pemain Persib juga banyak foul, para pemain Persija juga banyak foul. Jadi serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persib ini dihadang terus, diputus terus oleh para pemain Persija di tengah. Bagaimana Persija bisa merancang serangan? Karena mereka tahu weak point dari Persib. Kedua sektor flank yang mengandalkan pemain-pemain mereka untuk melakukan serangan sering terlambat kembali ke posisi mereka. Dan ada juga peluang kan sebelumnya dari Osvaldo Hai, dari posisi yang seperti itu bisa diblok oleh Nick Kuipers. Ada lagi kembali terus serangan yang dibangun oleh Osvaldo Hai dan juga Brai Fatari yang memberikan peluang kepada Taufik. Sama seperti itu, kita lihat kosong itu sebelah kanan pertahanan dari Persib. Sayang syutingnya dari Taufik Hidayat melenceng. Masuki babak kedua, Coach Robert Rene Alberts melakukan beberapa pergantian yang memang perlu dilakukan, karena tadi kan saya sudah jelaskan dari tengah ini tidak bisa membangun serangan. Beckham Putra masuk, Vizcara masuk, Deddy Kusnandar masuk, dan betul terus terlihat bahwa Persib mengendalikan, menguasai jalannya permainan, tapi finishingnya sayang tidak sempurna. Saya kira hanya 2 peluang yang berbahaya, Ferdinand Sinaga dan juga Esteban Vizcara. Persija hampir saja mencetak gol lagi kan dari Osvaldo Hai, tapi ya Persija juga tidak perlu juga terus keluar menyerang, berbahaya, bisa saja Persib mencetak gol memperkecil kan ketertinggalan. Dan akhirnya Persija bisa mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan yang penting, dengan skor akhir 2-0. Kita bisa perhatikan bagaimana keputusan dari Coach Sudirman sangat krusial untuk membawa Persija Jakarta meraih kemenangan. Dan saya harap bahwa teman-teman masih ingat apa yang saya pernah katakan di salah satu konten dari Persija Jakarta, bahwa kalian tuh keliru mengatakan Sudirman out. Jangan dulu, kasih dia chance, and he proved his chance. Dan saya kira Coach Robert Rene Alberts juga sudah mencoba segalanya. Buktinya dia melakukan beberapa pergantian pemain yang bisa merubah jalannya permainan. Banyak peluang dari Persib Bandung di second half, ya kan? Dan kita tahu Wander Luiz juga mendapatkan banyak peluang. Freds Butuan yang banyak memberikan umpan. Freds Butuan juga akhirnya diganti saya kira untuk memainkan pemain yang lebih bugar, Ferdinand Sinaga, yang juga hampir mencetak gol. Ada juga kita lihat beberapa kejadian di mana para pemain Persija Jakarta kewalahan untuk mengantisipasi serangan cepat dari para pemain Persib di babak kedua. Jadi memang perubahan itu perlu dilakukan oleh pelatih pada saat timnya ini dalam posisi tertinggal atau sulit untuk bisa menguasai permainan. Itu dilakukan oleh Coach Robert Rene Alberts. Tapi pertahanan Persija ini memang solid. Itu sudah pernah saya jelaskan di konten preview saya, dan ternyata saya benar ya, di konten preview saya kan saya memberikan perkiraan bahwa persentase dari pertandingan 50-50, tetapi tim yang mencetak gol lebih dulu di game ini punya kans untuk memenangi pertandingan. Dan betul kan, Persija mencetak gol lebih dulu, para pemain Persib keluar, mereka bisa melakukan counter lagi, mencetak gol kedua, dan bisa saja tadinya mereka mencetak gol tambahan jika finishingnya baik. Persib coba comeback, tapi ya saya kira tidak mudah juga ya untuk bisa mencetak gol pada saat memang setelah melewati pertahanan dari Persija masih ada Andri Tani yang formnya bagus di pertandingan semalam. Jadi seperti yang saya selalu katakan, bahwa saya tidak selalu benar, tapi saya sering benar. So we wait for the second leg of this match. Untuk sementara Persija sudah unggul 2-0, tapi bukan berarti mereka telah menjadi juara. Masih ada second leg. Untuk Persib Bandung memang mereka telah kalah, tapi mereka masih punya peluang untuk melakukan comeback asalkan mereka bisa merancang sebuah serangan yang lebih rapi lagi, ya, dan juga melakukan sebuah serangan yang lebih efektif dengan memancing para pemain Persija untuk keluar. Karena para pemain Persija tuh solid banget di belakang. Mereka terus stay di belakang, terus mengawasi gerak-gerik para pemain Persib. Wah, seru sekali, tapi kita tunggu second leg nanti. No hit, only football. Salam sepak bola.